Dalam rangka memperingati tanggal 17 Agustus, Depository membuat sebuah konten tentang pahlawan Aceh Selatan, khususnya di daerah Kluet. Depository sendiri membenci suatu negara yang melakukan konflik terhadap negara lain sehingga terjadinya korban jiwa yang berjatuhan. Therefore, that in fact independence is the right of all nations, and therefore, colonialism in the world must be abolished, because it is not in accordance with humanity and justice. Therefore, stop having conflicts in this world. How many more victims will Israel fall? Stop having conflicts against the Palestinian state. Create peace in this world. Story. Mat Sisir ialah seorang pemuda atau masyarakat biasa dari Tanah Klut Timur Lawi Sawah, Kabupaten Aceh Selatan, yang berjuang melawan penjajah dari Tanah Rencong Aceh ini. Mat Sisir seorang pemuda pejuang sejati yang tidak pernah mengharapkan gelar atau kehormatan. Baginya, mengusir penjajah merupakan suatu kewajiban jika telah mengusik kehormatan bangsanya. Walaupun Mat Sisir tidak terkenal seperti pahlawan Aceh Selatan yang lainnya, seperti Tengku Raja Angkasa, Tengku Cut Ali, dan Panglima Rajolelu, dikarenakan beliau berjuang dengan sendirinya dalam menghadapi kolonel Belanda pada masa itu. Dikatakan bahwa Mat Sisir berjuang dengan sendirinya tanpa membuat kelompok tertentu, seperti pahlawan Aceh Selatan yang lainnya. Beliau dengan semangat yang begitu berani menumpas letnan Belanda. Menurut penuturan masyarakat mengenai Mat Sisir sendiri, di masa penjajahan di Tanah Klut, banyak sekali masyarakat diperbudak oleh kolonel Belanda. Melihat perilaku Belanda semakin menjadi-jadi, Mat Sisir pun telah menyiapkan sebuah parang sebagai alat untuk membunuh letnan Belanda. Dengan beralaskan untuk memotong daun talas, Mat Sisir mengasah parangnya berulang kali agar parang itu nantinya benar bisa menghabiskan letnan Belanda tersebut. Tingkah laku yang aneh diperlihatkan Mat Sisir ini pun membuat masyarakat sekitar menimbulkan pertanyaan, karena untuk memotong daun talas tidak seharusnya pisau tersebut diasah berulang kali. Setelah itu, hari yang dinantikan pun telah tiba. Pada saat warga dipanggil untuk menyerahkan sebagian upeti atau pajak terhadap letnan kolonel Belanda, Mat Sisir hanya membawa sebelah parang yang sudah dipersiapkan di balik kain sarung yang menutupi tubuhnya. Tanpa pikir panjang, Mat Sisir mengeluarkan parang dan membunuh letnan kolonel Belanda. Setelah kejadian tersebut, Mat Sisir pun ditembak di tempat pada saat menemui ajalnya. Mat Sisir jatuh dan syahid dalam keadaan sujud. Setelah kejadian tersebut, Mat Sisir dimakamkan di Lawi Sawah. Beliau gugur pada tahun 1922. Dikatakan bahwa tahun kelahiran beliau tidak diketahui karena hanya masyarakat biasa yang nekat mengusir penjajah Belanda dari Tanah Klut. Setelah kejadian tersebut, Panglima Rajolelu melakukan musyawarah pada saat itu. Wan Tasser diangkat menjadi Panglima Rajo keempat, menggantikan abang beliau Abdul Malik, yaitu Panglima Rajolelu III. Pada tahun 1926, meletuslah Perang Kelulum di Kampung Sapi, Kecamatan Klut Timur, di bawah pimpinan Panglima Rajolelu keempat. Dari kejadian tersebut, harapan masyarakat Lawi Sawah adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat, agar diperhatikan juga, walaupun tidak seperti makam Panglima Rajolelu maupun Tengku Cut Ali. Harapan dari masyarakat membuat pagar agar hewan yang lainnya tidak bisa masuk ke dalam kuburan tersebut. Di hari 17 Agustus ini menjadi momen untuk mengingat para pejuang mengusir penjajah dari bumi NKRI
yang kita cintai ini. Panglima Rajolelo, sang pahlawan Aceh tanpa gelar kehormatan. Panglima Rajolelo adalah pahlawan Klut. Beliau lahir tahun 1864. Nama asli beliau adalah Ibnu Wantaser. Beliau adalah pahlawan yang ikut mengusir penjajah Belanda di daerah Aceh Selatan, khususnya di daerah Kampung Sapi, Kecamatan Klut Timur. Beliau adalah salah satu pahlawan yang gigih mengusir penjajah Belanda yang dipimpin Kapten J. Paris. Kekejaman penjajahan Belanda pada rakyat Aceh begitu terasa, yaitu melalui kerja paksa. Penderitaan masyarakat Klut semakin menjadi-jadi sehingga meletuslah Perang Kelulum. Tertulis dalam buku Klut. Disebutkan bahwa Perang Kelulum terjadi pada tanggal 3 April 1926. Rajolelo sendiri telah menewaskan Kapten Paris pada peperangan tersebut karena Kapten Paris kebal dengan senjata apapun, sehingga beberapa prajurit Panglima Rajolelo mengetahui titik kelemahan Kapten Paris tersebut. Namun kenyataannya sekarang mengapa Panglima Rajolelo yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan tidak pernah mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan nasional? Padahal batu nisan di Padang Kelulum menjadi bukti sejarahnya. Akan tetapi, harapan masyarakat Klut Panglima Rajolelo mendapatkan gelar kehormatan oleh pemerintah maupun nasional. Sebelum melangkah lebih jauh, persyaratan yang harus dilengkapi apabila Panglima Rajolelo mendapatkan gelar kehormatan atau bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dikutip dari Kemensos Republik Indonesia, adapun persyaratannya yaitu biografi calon pahlawan, foto-foto atau gambar dokumentasi calon pahlawan nasional. Foto calon pahlawan nasional, telah diabadikan nama calon pahlawan nasional, biodata lengkap calon pahlawan nasional, beserta ahli waris pahlawan nasional. Catatan pendapat masyarakat mengenai calon pahlawan nasional, tanda bukti dan calon pahlawan nasional. Apabila semuanya sudah lengkap, baru bisa diusulkan sebagai pahlawan nasional atau diberikan gelar kehormatan bagi pahlawan yang telah gugur dalam perjuangannya. Akankah film dokumenter perjuangan Panglima Rajolelo segera terwujud seperti pahlawan yang lainnya? Karena cerita perjuangan Panglima Rajolelo begitu luar biasa melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Kita tunggu saja kabar baiknya. Pemakaman pahlawan Tengku Cut Ali sebagai pemimpin perang yang disegani oleh kolonialisme Belanda. Dengan demikian perlu dikaji tentang latar belakang kehidupan Tengku Cut Ali dan perjuangannya di pantai barat selatan Aceh dalam mempertahankan agama dan tanah Aceh. Catatan masyarakat mengenai kuburan Tengku Cut Ali salah satu hal yang menarik untuk ditelusuri. Bagaimana tidak di Suak Bakong ini merupakan kuburan kepala beliau. Sedangkan kuburan badan beliau dikuburkan di Alubumerang Mengawan.
Depository membuat sebuah ekspedisi mencari jejak kuburan badan pahlawan Tengku Cut Ali. Apabila kawan-kawan ingin ikut dalam ekspedisi mencari jejak kuburan badan pahlawan Tengku Cut Ali, link grup WA ada di deskripsi.